Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Mary pada pembelajaran daring di hari ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini masih di tema 3, subtema 1, dan pembelajaran 5. Nah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Kita mohon agar segala sesuatu yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kegiatan akan kita awali dengan kegiatan literasi. Nah, di sini kalian diminta untuk membaca buku siswa halaman 41 dan 42. Nah, bacaan inilah yang akan mengantarkan kita pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di situ akan ada bacaan tentang bahan-bahan atau benda-benda yang terbuat dari bahan logam, bahan kaca, dan bahan karet. Nah, silakan anak-anak baca ya, Nak ya. Baik, anak-anak. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar benda-benda yang terbuat dari kayu, lalu benda yang terbuat dari kertas, dan yang terakhir hari kemarin benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, sekarang kita akan belajar benda-benda yang terbuat dari kaca. Coba kalian amati sekitar rumah kalian. Benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari kaca? Ya, contohnya yang pertama ada piring ya, Nak ya. Piring ini terbuat dari kaca. Lalu ada gelas. Ya, gelas. Lalu ada apa lagi? Ibu beri contoh di sini vas bunga. Nah, anak-anak bisa cari contoh yang lebih banyak benda-benda yang terbuat dari kaca di lingkungan sekitar kalian. Untuk selanjutnya adalah benda-benda yang terbuat dari logam. Coba kalian kembali amati lingkungan sekitar kalian dan carilah benda-benda yang terbuat dari logam apa saja. Yang pertama di sini Bu Mary ambil contoh ada sendok dan garpu. Lalu yang kedua ada uang logam 500-an ya, Nak ya. Lalu yang ketiga adalah panci. Nah, ini hanya 3 contoh. Kalian bisa cari lagi contoh sebanyak-banyaknya dari lingkungan sekitar kalian, benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, untuk selanjutnya adalah benda-benda yang terbuat dari karet. Coba sebutkan benda-benda yang terbuat dari karet, contohnya apa saja? Ya, yang pertama ada ban. Ban itu banyak ya, ada ban mobil, ada ban motor, ada ban sepeda. Nah, ban terbuat dari karet. Lalu yang kedua ada sandal. Nah, sandal juga terbuat dari karet. Lalu selanjutnya adalah balon. Nah, kalian juga bisa cari lebih banyak lagi contoh dari lingkungan kalian, benda-benda yang terbuat dari karet. Nah, untuk tugasnya, kalian diminta untuk mencari 10 benda di sekitar kalian dan mengelompokkan menjadi benda berdasarkan bahan pembentuknya, yaitu kaca, logam, dan karet. Kalian bisa tulis di LKS yang sudah Ibu Mary siapkan, ya. Lalu untuk tugas selanjutnya, berdasarkan bacaan literasi yang sudah kamu baca, temukanlah sifat-sifat benda dari bahan kaca, logam, dan karet. Coba kalian baca sekali lagi, lalu kalian cari sifat-sifat benda dari bahan kaca, logam, dan karet. Nah, ini adalah tanggal satuan panjang yang kemarin sudah kita pelajari ya, Nak ya. Masih ingat lagunya? Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Turun 1 kali 10, turun 2 kali 100, turun 3 kali 1000, haruslah kamu ingat. Begitu juga saat naik tangga. Naik 1 bagi 10, naik 2 bagi 100, naik 3 bagi 1000, haruslah kamu ingat. Nah, berdasarkan tangga satuan panjang tadi, kita bisa mencari ini, 1 meter ada berapa sentimeter?
Coba, dari meter ke sentimeter itu kan turun 2 tangga. Jadi, ingat, turun 2 kali 100. Jadi, dikali 100. Hasilnya adalah 100 cm. Nah, lalu yang berikutnya, 1 meter ada berapa milimeter, Bu? Nah, dari meter ke milimeter itu turun 3 tangga, sehingga dikali 1000. Ingat lagunya tadi ya. Jadi 1 kali 1000 adalah 1000 mm. Lalu yang berikutnya, 1 cm ada berapa milimeter? Nah, karena dari cm ke milimeter itu turunnya 1 tangga, maka kali dengan 10. 1 kali 10 sama dengan 10 cm. Nah, untuk kelas 3 ini kita baru belajar tentang meter, cm, dan milimeter ya, Nak ya. Oke, jadi bisa disimpulkan seperti ini, bahwa 1 meter sama dengan 100 cm, 1 meter sama dengan 1000 mm, dan 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, sekarang kebalikannya ya, Nak ya. Coba 100 cm ada berapa meter? Dari centimeter ke meter itu naik 2. Kalau naik 2 berarti dibagi 100. Ingat lagunya tadi. Nah, 100 bagi 100 sama dengan 1. Sehingga 100 cm sama dengan 1 meter. Lalu contoh yang berikutnya, 1000 mm ada berapa meter? Nah, dari milimeter ke meter itu naik 3. Jadi kalau naik 3 berarti dibagi. Dibagi berapa, Bu Mary? Dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 meter. Untuk contoh berikutnya, 10 mm ada berapa senti? Dari milimeter ke senti, kita ingat bahwa naik 1. Naik 1 tangga ya. Kalau naik 1 tangga berarti harus dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 10. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1 mm. Maaf, 1 cm. Ya. Begitu ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, sekarang kita kerjakan latihan soal tentang pengukuran panjang ya. Di LKS sudah ada soalnya, silakan kalian kerjakan dengan teliti. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian amati, di situ ada soal. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, itu dibaca 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Jadi kita akan ubah menjadi cm, karena itu ada meternya tuh, 5 meter ya, Nak ya. Nah, 5 meter 50 cm itu sama dengan 5 meter tambah 50 cm. Nah, meter akan kita ubah ke cm. Jadi gimana? Dikali berapa kalau meter ke cm? Karena turun 2, maka dikali dengan 100. 5 kali 100 cm. Jangan lupa ditambahkan dengan 50 cm ya, Nak ya. 5 kali 100 berapa? 500 cm ditambah 50 cm. Hasilnya adalah 550 cm. Ingat, jangan lupa satuan harus ditulis. Nah, sekarang coba panjang mobil Ayah Danu adalah 410 cm. Nah, panjang mobil Ayah Danu dalam satuan meter adalah berapa? Nah, sekarang dibalik nih. Dari cm kita mau ubah menjadi meter. Langkahnya, 410 cm itu sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Ya nggak? 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Nah, 400 dibagi 100. Kenapa Bu Mary dibagi 100? Karena dari cm ke meter itu naik 2 tingkatan, sehingga harus dibagi 100. Jangan lupa tambahkan 10 cm. Bu, kenapa yang 10 cm tidak diubah ke meter? Karena tidak bisa, ya kan? 10 dibagi 100 berapa? Ya? Nah, 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. Jangan lupa tambahkan 10 cm. Hasilnya adalah 4
meter ditambah 10 cm. Jadi 4 meter ditambah 10 cm atau bisa dikatakan 4 meter lebih 10 cm. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar memprediksi panjang, lebar, atau tinggi benda. Nah, apa itu memprediksi ya, Bu? Memprediksi adalah mengira atau menebak. Nah, itu adalah memprediksi. Nah, Bu Mary Bu Mary punya sebuah lemari nih di rumah Bu Mary. Bu Mary tebak nih, aduh ini berapa ya? Ibu Mary tebak dulu, Bu Mary prediksi dulu. Ibu memprediksi pertama kali itu tingginya 1 meter 20 cm. Ya, 1 meter 20 cm. Nah, nanti akan kita buktikan menggunakan alat ukur panjang. Si lemari ini berapa ya tingginya? Nanti kita akan ukur, Ibu Mary akan ukur menggunakan meteran. Apakah sesuai dengan tebakan Ibu, sesuai dengan prediksi Ibu, ataukah tidak sesuai dengan prediksi Ibu, ya. Nah, lalu Ibu Mary menggunakan alat ukur meteran, ya. Meteran Ibu Mary ukurkan ke tinggi si lemari itu, dan ternyata didapatkan bahwa si lemari ini tingginya adalah 100 cm. Ya, 100 cm atau 1 meter. Bagaimana dengan prediksi yang Bu Mary lakukan tadi? Berbeda ya, Nak ya. Tadi Bu Mary prediksi 120 cm atau 1 meter lebih 20 cm ya, Nak ya. Ternyata setelah diukur menggunakan meteran, hasilnya adalah 100 cm atau 1 meter. Nah, itu adalah prediksi. Yang namanya prediksi atau mengira-ira itu bisa benar, bisa salah. Maka harus dilakukan sebuah pembuktian. Begitu, anak-anak. Untuk tugas selanjutnya, yang pertama, pilihlah 2 benda, bisa meja, bisa kursi, bisa lemari, pintu, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, prediksi atau tebak panjang, tinggi, atau lebar benda tersebut. Yang ketiga, pakailah meteran untuk mengukur panjang, tinggi, atau lebar yang sebenarnya. Lalu nanti kalian bisa tuliskan dalam kolom yang sudah tersedia di LKS. Jadi seperti tadi ya, prosesnya sama seperti Bu Mary. Kalian tebak dulu berapa kira-kira itu lebarnya atau tingginya atau panjangnya. Lalu kalau sudah, kalian buktikan panjang yang sebenarnya menggunakan alat ukur, ya, bisa meteran pita, meteran saku, dan sebagainya. Baik anak-anak, terima kasih atas semangatnya hari ini. Ibu Mary yakin kalian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Boleh dibantu orang tua, dibantu kakak, tidak apa-apa. Dan jika ada kesulitan, anak-anak bisa hubungi ibu melalui WA. Ya, terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Kita kembali lagi dalam pembelajaran daring esok hari, dan jangan lupa hari Selasa dan Kamis kalian masuk sekolah. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.